semuanya, kami dari Universitas Katolik Musikalitas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis anggaran dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Maimunah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Febriani dengan NIM 2021105. Nama saya Jennifer Priscilla Diadim dengan NIM 2021030. Nama saya Atenia Hanata dengan NIM 20254. Selamat menyaksikan. Ada 10 item yang akan dibahas dalam jenis-jenis anggaran pada bab kali ini. Yang pertama adalah perkembangan anggaran sektor publik. Yang kedua adalah jenis-jenis anggaran. Ketiga, siklus anggaran. Keempat, anggaran tradisional. Kelima, anggaran publik dengan pendekatan MPM. Lalu yang keenam ada perubahan pendekatan anggaran. Ketujuh, anggaran kinerja. Kedelapan, zero based budgeting. Lalu kesembilan ada planning, programming, and budgeting system atau PBBS. Lalu yang terakhir ada jenis-jenis anggaran. Oke, kita masuk yang pertama yaitu perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah yang pertama, anggaran tradisional atau anggaran konvensional. Yang kedua ada pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran ada anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran berdasarkan pengesahan anggaran dana umum versus anggaran dana khusus. Lalu selanjutnya ada anggaran tetap versus anggaran fleksibel. Lalu yang terakhir adalah anggaran eksekutif versus anggaran legislatif. Selanjutnya kita akan bahas siklus anggaran. Yang pertama, persiapan. Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian setiap unit di pemerintahan mengajukan anggarannya, selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah direview dan diadakan dengan pendapat sesama unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan. Selanjutnya ada persetujuan. Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif, terutama komite anggaran, akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya. Ketiga, ada administrasi. Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan, pendapatan, dan belanja yang terjadi. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah selama proses pelaksanaan. Lalu yang kelima ada pemeriksaan. Kemudian laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa atau diaudit oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. Selanjutnya, anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Terdapat beberapa ciri utama dalam pendekatan ini. Yang pertama yaitu cara penyusunannya didasarkan atas pendekatan inkremental. Struktur dan susunan anggaran bersifat line item, cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi tahunan, menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran. Inkremental, penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional itu adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat inkremental, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah-rupiah
pada item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian konsep pada value for money. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Anggaran tradisional yang bersifat inkremental cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis atau historis cost of service. Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis adalah suatu item program atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya, meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya. Line item. Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran yang bersifat line item yang didasarkan atas dasar sifat nature dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line item budget ini tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Walaupun sebenarnya secara real item tertentu tersebut tidak relevan lagi dalam periode yang sekarang. Penyusunan anggaran dengan struktur line item ini dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pengeluaran. Selanjutnya ada kelemahan anggaran tradisional. Dilihat dari beberapa sudut pandang, metode pengeluaran tradisional ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, yaitu hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan telah tercapai. Yang keempat, sekat-sekat antar kementerian yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Lalu yang kelima yaitu proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan, yaitu misalnya korupsi dan kolusi. Yang ketujuh, sentralisasi penyiapan anggaran. Ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. Yang kedelapan, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Dan yang terakhir yaitu adalah sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Selanjutnya yang bagian E, anggaran publik dengan pendekatan NPM. Era New Public Management, sejak pertengahan tahun 1980-an terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarki menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.
Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management. Model New Public Management mulai dikenal pada tahun 1980-an dan kembali populer pada tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi. Misalnya munculnya konsep managerialism, market-based public administration, dan entrepreneur government. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintahan. Di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintah di era New Public Management adalah model pemerintah yang diajukan oleh Washburn dan Gabler yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep Inventing Government. Perspektif baru pemerintah menurut Washburn dan Gabler tersebut adalah yang pertama, pemerintah katalis, fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya. Sebaliknya, pemerintah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan atau sektor ketiga, lembaga swadaya masyarakat, dan nirlaba lainnya. Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan pengecualian dan bukan keharusan. Pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak pemerintahan. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat, memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang lebih menolong dirinya sendiri. Sebagai contoh, masalah keselamatan umum adalah juga merupakan tanggung jawab masyarakat, tidak hanya kepolisian. Karenanya kepolisian semestinya tidak hanya memperbanyak polisi yang menganggapi peristiwa kriminal, tetapi juga membantu warga untuk memecahkan masalah yang menyebabkan timbulnya tindak kriminal. Yang ketiga, pemerintah yang kompetitif, menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus membesar biaya. Misalnya pada pelayanan pos negara, akibat kompetisi yang semakin keras, pelayanan titipan kilat yang disediakan menjadi relatif semakin cepat daripada kualitas di masa lalu. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam mandatnya, namun tujuan pemerintah bukanlah mandatnya tetapi misinya. Yang kelima, pemerintahan yang berorientasi pada hasil, membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditunjukkan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Makin kompleks masalah yang dihadapi, maka semakin besar pula dana yang dialokasikan. Kebijakan seperti ini kelihatan logis dan adil, tetapi yang terjadi adalah unit kerja tidak mempunyai insentif yang memperbaiki kinerjanya. Justru mereka memiliki peluang baru. Makin lama permasalahan dapat dipecahkan, makin banyak dana yang dapat diperoleh. Pemerintah yang berorientasi pada hasil berusaha mengubah bentuk penghargaan dan insentif itu, yaitu membiayai hasil bukan masukan. Pemerintah wirausaha akan mengembangkan suatu standar kinerja yang mengatur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Makin baik kinerjanya, maka makin baik pula dana yang akan dialokasikan untuk mengganti semua dana yang telah dikeluarkan oleh unit kerja tersebut. Yang keenam, pemerintah yang berorientasi pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah tradisional yang seringkali salah dalam mengidentifikasi pelanggannya. Pemerintah pajak memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus disetujui oleh DPR atau DPRD. Akibatnya, pemerintah seringkali menganggap bahwa DPRD atau DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya. Bila DPR atau DPRD
dan para pejabat eksekutif tidak menomorsatukan kepentingan kelompoknya, maka hal itu tidak menyebabkan masalah. Namun, bila mereka menomorsatukan kepentingan kelompoknya, maka pelanggan yang sebenarnya yaitu masyarakat akan cenderung dilupakan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tradisional akan memenuhi semua kebutuhan dan keinginan birokrasi, sedangkan kepada masyarakat mereka seringkali menjadi arogan. Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan tidak akan seperti itu. Ia akan mengidentifikasikan pelanggan yang sesungguhnya. Dengan cara seperti ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab pada Dewan Legislatif, tetapi sebaliknya ia menciptakan sistem penanggung-jawaban ganda kepada legislatif dan masyarakat. Dengan cara seperti ini, pemerintah tidak akan arogan, tetapi secara terus-menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat. Yang ketujuh, pemerintahan wirausaha mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakannya. Pemerintah tradisional cenderung tidak berbicara tentang upaya yang untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya, padahal banyak yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik. Pemerintah wirausaha dapat menyumbangkan beberapa pendapatan, misalnya BPJS dan Bapeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat pemerintahan, penelitian BUMN atau BUMD, pemberian hak guna untuk usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, dan lain-lain. Yang kedelapan, pemerintahan antisipatif berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisional yang birokratif memusatkan diri pada produksi pelayanan publik yang memecahkan masalah publik. Pemerintah birokratif cenderung bersifat reaktif, seperti suatu satuan pemadam kebakaran. Apabila tidak ada kebakaran, maka tidak ada upaya pemecahan. Pemerintah antisipatif tidak reaktif, tidak proaktif. Ia tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan perencanaan strategis untuk mendapatkan visi. Yang kesembilan, pemerintahan desentralisasi, dari hierarkis menuju partisipasi dan tim kerja. Pada masa lalu, pemerintah yang sentralistis dan hierarkis sangat diperlukan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan dari pusat, mengikuti rantai komandonya hingga sampai pada staf yang paling berhubungan dengan masyarakat dan bisnis. Pada saat itu, sistem tersebut sangat cocok karena teknologi informasi masih sangat primitif, komunikasi antar berbagai lokasi sangat lamban, dan aparatur pemerintah masih relatif belum terdidik atau masih sangat membutuhkan petunjuk langsung atas apa yang harus dilaksanakan. Namun sekarang keadaan sudah berubah, perkembangan teknologi sudah semakin maju, kebutuhan atau keinginan masyarakat dan bisnis sudah semakin kompleks, dan staf pemerintahan sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Sekarang ini pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang ke-10, pemerintah yang berorientasi pada mekanisme pasar, mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar, sistem insentif, dan bukan dengan mekanisme administratif atau sistem prosedur dan pemaksaan. Ada dua cara alokasi sumber dana, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasikan sumber dana. Pemerintahan tradisional menggunakan mekanisme administrasi, sedangkan pemerintah yang berorientasi pada pasar menggunakan mekanisme pasar. Dalam mekanisme administrasi, pemerintah tradisional menggunakan pemerintahan dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku, kemudian memerintahkan orang yang untuk melaksanakannya. Dalam mekanisme pasar, pemerintah yang berorientasi pada pasar tidak memerintahkan dan menguasai, tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Munculnya konsep New Public Management berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadi perubahan sistem anggaran dari sistem tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis anggaran dengan pendekatan New Public Management. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama, anggaran tradisional sentralistis, sedangkan New Public Management desentralisasi dan develop management. Kemudian yang kedua, berorientasi pada input, sedangkan New Public Management berorientasi pada input, output, dan outcome. Kemudian anggaran tradisional tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, sedangkan New Public Management utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang. Kemudian anggaran tradisional line item dan incremental, sedangkan New Public Management berdasarkan sasaran kinerja.
Anggaran tradisional batasan departemen yang kaku, sedangkan New Public Management lintasan departemen. Kemudian anggaran tradisional menggunakan aturan klasik seperti Ford Accounting, sedangkan New Public Management Zero Based Budgeting, Planning and Programming Budgeting System. Kalau anggaran tradisional prinsip anggaran bruto, sedangkan New Public Management sistem dan rasional. Kemudian anggaran tradisional bersifat tahunan, sedangkan New Public Management bottom up budgeting. Kemudian anggaran tradisional spesifik. Selanjutnya F, perubahan pendekatan anggaran. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja, Zero Based Budgeting atau yang disingkat ZBB, dan Planning, Programming, dan Budgeting System atau yang disingkat dengan PPBS. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, integritas dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan pemeringkatan prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit termasuk opportunity cost. Dan ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome bukan sekedar input. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, adanya pengawasan kinerja. Selanjutnya G, anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas, tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasi hal-hal tersebut, anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan, merek, dan cenderung boros. Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal, cost awareness, audit keuangan, dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah tidak dipaksa bertindak berdasarkan cost-minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan merumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep Zero Based Budgeting atau ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incremental dan line item karena anggaran diabsorpsikan mulai dari nol atau zero base. Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. Proses implementasi ZBB ada 3, yaitu pertama, identifikasi unit-unit keputusan, kedua, penentuan paket-paket keputusan, lalu yang ketiga ada memeringkat dan mengevaluasi paket keputusan. Keunggulan ZBB ada 6. Yang pertama, menghasilkan alokasi sumber daya lebih efisien. Yang kedua, ZBB berfokus pada value of money
Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasikan terjadinya inefisiensi dan inefektivitas biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Lalu yang terakhir adalah menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya. Kelemahan ZBB ada 6. Yang pertama, prosesnya memakan waktu, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. Yang kedua, ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju. Lalu selanjutnya yang keempat, masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses memeringkat dan mereview paket keputusan. Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Lalu yang kelima adalah untuk melakukan pemeringkatan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran. Lalu yang terakhir adalah implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Selanjutnya kita akan membahas Planning, Programming, and Budgeting System atau PBBS. PBBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PBBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Proses implementasi PBBS ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasikan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Yang keempat, pembelian program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Lalu yang terakhir adalah alokasi sumber daya ke masing-masing program yang telah disetujui. Karakteristik PBBS ada 4, yaitu berfokus pada tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Yang ketiga, secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang. Lalu yang terakhir adalah dilakukan analisis secara sistemik atas berbagai alternatif program. Selanjutnya ada kelebihan PBBS. Yang pertama yaitu memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Kedua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya atau cost awareness dalam perencanaan program. Yang keempat, lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Kelima, menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu PBBS menggunakan teori marginal utility sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Selain memiliki kelebihan, PBBS juga memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Yang kedua, yaitu implementasi PBBS membutuhkan biaya yang besar karena PBBS membutuhkan teknologi yang canggih. Yang ketiga, PBBS bagus secara teori tetapi sulit untuk diimplementasikan. Dan yang keempat yaitu PBBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Lalu yang kelima, PBBS merupakan teknik anggaran yang statically oriented. Dan terakhir, pengaplikasian PBBS menghadapi masalah teknis. Lalu ada masalah utama penggunaan ZBB dan PBBS. Yang pertama, bounded rationality. Keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output. Yang ketiga, masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Yang keempat, pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat. Kelima, kesulitan dalam menentukan tujuan dan peningkatan program, terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan atau conflict of interest.
Yang keenam, seringkali kita tidak dapat memungkinkan melakukan perubahannya secara cepat dan tepat. Yang ketujuh yaitu terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah atau resisten to change. Yang kedelapan, pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Politik berusaha membuat pelaksanaan lebih teknokratik, yang hal tersebut bisa mempengaruhi proses anggaran. Dan yang terakhir, pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional. Lalu ada bahasan yang terakhir yaitu ikhtisar. Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional dan yang kedua yaitu pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional memiliki ciri utama yaitu line item dan bersifat incremental. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, anggaran kinerja ZBB dan yang kedua yaitu PPBS. Anggaran pendekatan NPM sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran dengan pendekatan NPM merupakan bagian dari reformasi anggaran atau budgeting reform. Reformasi anggaran sektor publik yang dilakukan untuk menjadi anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan value for money. Selanjutnya ada persamaan jenis anggaran antara sektor publik dan sektor private. Yang pertama dari tujuan, baik sektor publik dan sektor private memiliki tujuan untuk memenuhi visi yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan atau lembaga. Yang kedua, jenis anggaran, keduanya baik sektor publik maupun sektor private sama-sama terdapat anggaran operasional. Kemudian yang ketiga, pengendalian manajemen. Pada dasarnya, sektor publik atau sektor private sama. Kedua sektor tersebut membutuhkan informasi yang handal, relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Selanjutnya ada perbedaan jenis anggaran antara sektor publik dan sektor private. Dalam sektor publik, anggaran terdiri dari operasional dan modal. Anggaran pengesahan, anggaran dana umum, dan dana khusus, anggaran eksekutif dan legislatif. Sedangkan dalam sektor private, anggaran lebih bersifat umum, contohnya anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran biaya beban bahan baku, dan anggaran biaya tenaga kerja. Langsung dalam sektor private tidak ada anggaran legislatif dan eksekutif yang disusun oleh lembaga atau komite, tetapi anggaran disusun oleh manajemen. Dalam sektor publik, anggaran disusun oleh masing-masing lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Perbedaannya itu yang pertama terletak dalam karakteristik anggaran. Perbedaannya terdapat pada tujuan, kondisi, dan beban yang ditanggung oleh sektor publik sangat berbeda jauh dengan sektor private. Anggaran di sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas yang memang seharusnya dipublikasikan untuk melihat proses penentuan jumlah alokasi dana. Sedangkan dalam sektor private, anggaran adalah sesuatu yang tidak boleh dipublikasikan atau bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, sumber pembiayaan atau pendanaan. Pada sektor publik, sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan, milik negara atau daerah, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dengan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber pembiayaan pada sektor swasta terbagi menjadi dua, yaitu sumber pembiayaan internal seperti laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan pemilik modal atau investor, dan sumber pembiayaan eksternal seperti utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana publik. Kemudian perbedaan selanjutnya terdapat pada penganggaran. Dalam sektor publik, penyusunan anggaran dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dalam perencanaan program. Lalu rencana anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Jika telah didiskusikan dan telah mencapai mufakat, maka rencana anggaran tersebut disahkan oleh wakil masyarakat di DPR atau DPRD legislatif dengan Dewan Pengurus. Sedangkan dalam sektor private, penyusunan anggaran dilakukan oleh bagian keuangan, pengelola perusahaan, pemilik usaha. Rencana anggaran ini tidak dipublikasikan kemanapun, hanya untuk dalam internal saja, lalu disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik perusahaan. Kemudian terlihat dari pola pertanggungjawaban dalam sektor publik, pertanggungjawaban anggaran ke publik atau masyarakat dan DPR
atau DPRD. Sedangkan dalam sektor swasta, pertanggungjawaban bersifat fleksibel, bisa internal maupun eksternal. Untuk internal, pertanggungjawabannya ke pemilik usaha, sedangkan untuk eksternal, pertanggungjawabannya ke pemegang saham dan kreditor. Sekian dan terima kasih.